tidak hanya sekedar normatif bagi saya, tapi dikritik banyak masyarakat sipil begitu kan. Dan saya lihat artis dia ya tidak menyampaikan argumennya, dia secara pengawasan kepada eksekutif hampir tidak jelas begitu kan. Benar. Ya itu yang terjadi. Ini bagi saya kegagalan partai politik mendidik kadernya ya, menjalankan kaderisasi. Semuanya ada itu Pak Agus. Ada begitu kan, sehingga yang terjadi ya itu butuh sosok artis gitu kan, biar mendongkrak suara dan kursi nambah begitu kira-kira di parlemen kan begitu. Setiap dia melakukan membuat undang-undang itu selalu ditolak oleh masyarakat begitu kan. Nah ini sebenarnya mewakili siapa? Ini kan? Ya. Dewan Perwakilan Rakyat begitu kan. Dia kan harus mewakili masyarakat. Tapi masyarakat banyak yang nolak. Nah, ini persoalannya. Ya kan kita lihat setiap tahun kan dengan telanjang kan politik uang itu serasa dibiarkan gitu kan. Berarti artinya ya tidak serius. Iya kan? Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, kali ini obrolan hangat kita, obrolan panas kita dengan Pak Agus yang sudah sangat antusias sepertinya. Selamat malam, Ketua. Malam. Akan membahas tentang artis masuk politik. Ya. Kalau pengusaha berpolitik itu nanti narasumbernya lain. Oke. Ini dengan ketua ini adalah fenomena artis masuk politik. Karena seperti kita ketahui bersama, sekarang itu sepertinya atmosfernya lagi hype ya. Politik itu banyak sekarang diminati oleh artis-artis, oleh kalangan muda, bahkan hampir semua partai kayaknya ada artisnya kayaknya ya. Tapi nanti kita diskusi dengan Pak Agus. Untuk hal ini dulu, Ketua, awal-awal gimana pandangan ente tentang tema ini? Ya, pertama terkait artis ya, artis masuk di dunia politik. Yang pertama ya hal itu ya boleh-boleh saja kan. Namun yang paling penting itu dia tidak hanya mempunyai popularitas, tapi dia mempunyai tanggung jawab, mempunyai integritas dan mempunyai kualitas. Bisa apa enggak kan begitu di politik. Ini sudah langsung dalam ini, langsung mau nonjok bahasanya. Sebelum sejauh itu kita ente sepakat enggak misalkan kalau partai politik atau politisi-politisi negeri ini bukan memasarkan ya, mengajak artis-artis masuk politik, sepakat enggak? Ya kalau bicara sepakat atau tidak sepakat ekstrim banget ya. Karena itu kan bagian dari hak ya. Untuk mengendorse gitu kan dalam politik kan memang penting. Emang sebelum-sebelumnya ketika lihat kampanye-kampanye partai politik ya, memang artis kan memang diundang kan. Bajunya harus merah semisal begitu kan, harus hijau, harus kuning dan warna-warna yang lain begitu kan. Kan biasanya artis menyesuaikan dengan warna parpolnya. Biasanya diundang. Namun hari ini bukan justru dia yang kampanye sendiri. Tapi kan begini, banyak keresahan kalau kita diskusi dengan siapa yang resah ini? Banyak kemarin seperti beberapa konten konten dan bahkan anak muda itu berpikir seperti ini. Itu sebenarnya asimetris sih kayak gitu. Kalau artis masuk politik itu maksudnya gimana, nanti mau bahas apa ketika misalkan beliau menjadi keterwakilan rakyat, sedangkan kan profesi beliau itu bukan dalam ranah itu misalnya. Banyak yang mempertanyakan itu. Tanggapan ketua gimana itu? Saya ya, karena saya di media selalu searching kan prestasi artis yang masuk dalam politik. Hampir nggak dapet. Nggak dapet. Dan di beberapa pun ya, dan di beberapa kebijakan ya, perumusan undang-undang yang diterbitkan begitu. Dan saya tidak melihat artis itu bicara.
Artis itu bicara gitu kan. Kalaupun berbicara mengenai persoal regulasi pembuatan undang-undang dan lain sebagainya itu, dan kita tahu sendiri Pak, kualitas produk yang dibuat DPR hari ini kan normatif saja. Tidak hanya sekedar normatif bagi saya, tapi dikritik banyak masyarakat sipil begitu kan. Dan saya lihat artis dia ya tidak menyampaikan argumennya, dia secara pengawasan kepada eksekutif hampir tidak jelas begitu kan. Benar. Ya itu yang terjadi. Atau juga ada fenomena begini gitu, Pak. Artis melanjutkan profesinya di politik. Jadi biasanya dia masuk politik dan yang orang-orang itu lakukan adalah nge-endorse dirinya gitu kan. Cuma sekarang sudah plus politisi begitu kan. Jadi di perannya di forum-forum adalah gimana dia dapat panggung, gimana dia dapat perhatian, gimana dia buat hal-hal yang viral begitu kan. Di apa ya? Kalau bahasanya Pak Agus saya minjem itu kayak agak jauh panggang daripada artis. Gimana itu kedua? Kalau saya lihat artis karena artis itu kan sesuai dengan job begitu kira-kira. Iya kan, dia manggung berapa lagu dapat fee berapa begitu kan. Ya saya kira tidak jauh dari itu ketika di parlemen atau di dunia politik begitu kan. Dianggap politik itu sebagai kerja dia kan, dapat tunjangan, dapat gaji dan lain sebagainya. Itu masalahnya. Padahal lumayan miris lah kalau kayak gitu. Karena saya tadi tuh mikir begini. Bedanya ini nggak tahu ya, ini dikoreksi coba Pak. Tanggapan Pak Agus gimana? Kalau saya memandang tuh begini. Kenapa dibutuhkan gagasan? Kenapa dibutuhkan wawasan yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu seperti Bung Karno, ketua-ketua umum partai terdahulu, terus aktivis-aktivis seperti aktivis 98. Jadi karena memang mereka ini benar-benar paham betul keresahan masyarakat di bawah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di bawah, dan mereka tidak hanya tahu merasai langsung di sana, mereka juga punya gagasan, punya wawasan, punya visi. Bagaimana akhirnya ini menghantarkan kondisi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, yang dalam secara global negaranya menjadi maju, sistem politiknya menjadi maju, dan itu butuh wawasan banget menurut saya. Kalau tanggapan ente gimana? Atau enggak misalnya? Ya memang politik itu bagi saya bukan pekerjaan bukan pekerjaan, tapi pengabdian begitu. Pengabdi bukan. Kalau dinilai kerja maka itu akan materialis begitu kan. Dalam artian kalau bahasaku ketunyan begitu kan. Yang dalam artian yang penting saya dapat begitu kan. Berarti itu yang terjadi. Berarti ini sebenarnya tidak dibatasi tentang artis saja tapi orang yang tidak punya kompetensi untuk ini itu janganlah. Kalau bukan ahlinya jangan kan biar tidak hancur lah gitu kan. Gitu. Tapi ada dua kutub di sini Pak Agus. Kalau saya baca di sisi lain partai-partai politik lah untuk menyemarakkan untuk bahasanya untuk memberikan kesadaran politik lah. Butuh partisipasi dari banyak pihak, baik itu pemuda terutama, artis dan banyak kalangan lain. Tapi di sisi lain untuk menjadi politisi itu butuh gagasan tertentu. Artinya butuh proses-proses tertentu sehingga kualifikasinya itu masuk begitu gitu. Tuh untuk memenuhi dua kutub ini gimana gitu? Di satu ini harus ada orangnya sehingga harus ngambil mau kompetensi apa enggak. Di sisi lain kebutuhan akan wawasan, keahlian ini juga penting gitu. Kalau pendapat ente gimana? Ini bagi saya kegagalan partai politik mendidik kadernya menjalankan kaderisasi. Semuanya ada itu Pak Agus. Ada begitu kan, sehingga yang terjadi itu butuh sosok artis gitu kan biar mendongkrak suara dan kursi nambah begitu kira-kira di parlemen kan gitu. Itu masalahnya gitu. Pendidikan politik itu tidak jalan gitu kan. Hanya banpol diambil begitu kan, nggak tahu bagaimana pelaksanaannya kan begitu.
formalitas gitu kan, kalau sudah jadi wawasan kebangsaan, sosialisasi 4 pilar dan lain sebagainya kan, hal-hal itu yang normatif, formalitas begitu kan. Intinya yang penting kelihatan kerja gitu kan. Iya begitu. Yang murni bener-bener untuk ngangkat harkat masyarakat, martabat sistem politik dan negara itu menurut ente masih kurang begitu. Ya, dan bagi saya politik itu adalah hal yang serius ya dan mulia. Luar biasa. Tapi serius dan ketika artis yang saya amati masuk di parlemen, ya hanya dia duduk, diam, mendengar, jadi paduan suara begitu kan, dan dapat duit begitu kira-kira. Ini yang terjadi begitu. Ini seperti lagunya Iwan Fals banget gitu. Iya, hanya jadi paduan suara begitu. Ya. Terus bagaimana Pak dengan ente ya selaku di media ini dan juga orang yang aktif di berbagai organisasi kepemudaan lah, melihat ini kira-kira? Ya, saya masih mengakui kekuatan pemuda, kekuatan masyarakat sipil begitu untuk melakukan yang namanya apa istilahnya ya, hukuman terhadap politik yang berkembang hari ini yang bagi saya tanpa arah begitu. Tujuannya kemana kita kan nggak paham begitu. Yang betul-betul serius ya kita hanya disuguhkan ya seperti sandiwara begitu kan, disuguhkan dengan korupsi dan lain sebagainya. Itu yang ini bagi saya penting untuk masyarakat sipil itu memberi hukuman, ya. Memberi hukuman. Maksudnya gimana tuh memberi hukuman? Ya apa ya? Karena nggak ada perkembangan begitu kan. Contoh hukumannya maksudnya gimana yang? Ya bisa saja mereka melakukan gerakan semisal begitu kan. Kalau golput mungkin terlalu radikal ya, gitu kan. Jangan ya. Nggak boleh lah ya. Tapi itu adalah hak mereka. Ya, benar. Nah, itu adalah hak mereka begitu. Dan bisa saja mereka melakukan gerakan coblos semua begitu. Karena memang tidak terakomodir begitu. Ngeri banget bahasanya. Ya. Iya kan masalahnya kan begitu, tidak terakomodir, Pak. Mereka mewakili siapa begitu kan. Setiap dia melakukan membuat undang-undang itu selalu ditolak oleh masyarakat begitu kan. Nah, ini sebenarnya mewakili siapa? Ini kan Dewan Perwakilan Rakyat begitu kan. Dia kan harus mewakili masyarakat. Tetapi masyarakat banyak yang nolak. Nah, ini persoalannya. Nggak ketemu sebenarnya. Tidak ketemu dalam konteks mewakili rakyat, tapi rakyat merasa kok nggak mewakili gitu kan, kok itu bukan yang saya butuhkan. Bukan yang urgent gitu kan. Ya bagi saya politik kita hari ini harus diinstal ulang. Iya, install ulang ya. Gimana caranya Ketua berarti menginstal ulang atau memperbaiki sistem kaderisasi politik atau pendidikan politik itu gimana? Ya pendidikan politik itu harus tetap dilakukan begitu. Ya kan sudah jalan wawasan kebangsaan. Hanya wawasan kebangsaan dan reses-reses berhadiah begitu kan. Itu masalahnya. Nah, dan bagi saya ya pendidikan politik begitu kan di masyarakat itu harus penting untuk disadarkan begitu. Ya, diskusi-diskusi ya harus mulai dilakukan. Untuk apa? Ya perubahan begitu kan. Ini kan ada gap yang terlalu jauh, iya kan, dengan wakil dengan yang diwakili begitu. Ya. Padahal sebenarnya ini kan dalam undang-undang, dalam konstitusi kita itu kan rakyat yang kuasa, Pak Mangku. Rakyat. Iya kan? Jadi tidak ada salahnya ketika rakyat itu melakukan hukuman kepada wakilnya begitu loh. Supaya menjadi wanti-wanti lah. Dan kalau saya membaca dari bahasa MT itu Ketua seakan-akan kalau begini terus ini
bangsa atau rakyat itu nilainya hanya sebagai market value, bahwa sebagai suara aja. Jadi people dalam artian ini yang punya jiwa, yang punya pikiran. Kalau seperti yang tadi dibahasakan, pendidikannya agak jalan, kaderisasinya agak efektif, itu berarti dalam perspektif politik itu orang itu hanya dimaknai angka saja. Betul. Bahwa ini gimana cara dapat 1.000 orang, 2.000 orang, 100.000 orang. Sudah tidak sebagai bangsa lagi. Iya kan, kita lihat setiap tahun kan, dengan telanjang kan, politik uang itu serasa dibiarkan. Gitu kan. Berarti artinya ya tidak serius. Iya kan? Dan menunjukkan adanya politik uang tuh menunjukkan bahwa politik di Indonesia ini belum matang begitu. Karena begini, kalau saya lihat Ketua ya, ini boleh dikoreksi sama Pak Agus. Kalau harus dikasih uang untuk saya milih Pak Agus, berarti saya tidak tahu kenapa saya harus milih Pak Agus. Kan begitu kan? Baru dikasih uang. Kalau misalkan saya sudah tahu banget mau milih Pak Agus sebagai seorang yang track recordnya sudah terkenal, integritasnya sudah, itu tidak perlu ngasih uang Ketua. Saya pasti pilih ente gitu kan. Dari beberapa teman misalkan ketika kita bicara ada ini tentang media, ya pasti harus Pak Agus. Saya merekomendasikan Pak Agus, saya memilih Pak Agus dan tapi kalau ini masih jalan politik uang seperti yang ente maksud, itu kan berarti ada sesuatu yang kurang di sana. Iya, berarti ada masalah begitu kan. Katakanlah ada salah satu sosok figur ya yang memang berbicara soal kerakyatan begitu. Justru dia apalagi ngasih uang gitu kan. Justru masyarakat kita bisa-bisa nyumbang begitu kan. Nah, ini yang seharusnya yang harus terjadi kan. Sudah level kepercayaan. Benar-benar mewakili rakyat katakanlah, bukan hanya ya itu tadi gitu kan, tidak merasa terwakili begitu. Dan bahkan lebih parah daripada itu Ketua, konstruk masyarakat sudah memandangnya sekedar seperti itu saja. Bahwa kalau nanti ada caleg, kalau ada nanti pemilu dan sebagainya, ya menurut masyarakat sudah levelnya siapa yang ngasih lebih banyak, itu kan sudah tambah ngeri kan. Artinya masyarakat sendiri menganggap bahwa ini adalah suatu event begitu kan, suatu event di mana masyarakat nanti akan dibeli suaranya, kan sudah banyak yang sudah seperti itu memandangnya itu Ketua. Udah rusak banget kayak gitu. Saya tidak tidak pesimis ya. Kalau pendidikan terus kita lakukan, pendidikan politik kita lakukan, kita sampaikan mulai dari teman terdekat kita sampai propaganda-propaganda lain, saya kira itu bisa dilakukan untuk menyadarkan mereka gitu kan. Persoalan nanti itu sukses atau tidak itu kan proses. Nah, tugas kita kan untuk istilahnya menciptakan politik yang bersih, yang betul-betul sungguh-sungguh ya berbicara soal bangsa begitu. Saya kira itu harus kita mulai 2000 menjelang ini ya, pemilu 2024. Mulai dari sekarang. Iya. Karena kan 2024 ini sudah kontestasinya. Betul. Kalau kita anak muda itu mau politik kita bersih begitu. Saya kira itu. Kalau tentang fenomena ini Ketua, misalkan kayak artis ini, artis kan sudah banyak sekarang ya. Bagaimana akhirnya untuk bisa memperbaiki sistem politik, pendidikan politik, sedangkan yang masuk ini sudah terlanjur artis begitu. Iya. Artinya orang yang punya dunia di peran, di entertain begitu. Apakah Pak Agus optimis ya atau pesimis bahwa artis-artis ini nggak bakalan bisa tuh, nggak punya keahlian? Iya. Ya kalau saya lihat data di laporan media itu nggak ada prestasi gitu kan, dia melakukan apa begitu kan, gagasan apa yang ini dicetuskan, hampir aku nggak ada ide sama sekali. Sekedar partisipan aja sudah. Ya itu duduk dia mendengarkan dapat duit, mereka seperti itu. Tapi kalau para artis tersinggung mendengar ininya Anda gimana? Ya tidak masalah gitu kan, namanya juga politisi gitu kan, politisi kan nggak boleh kaget dengan itu gitu kan.
Iya, jangan mereka apa istilahnya ya, diam saja gitu kan. Tetapi mereka itu juga dibicarakan loh sama rakyatnya, ya termasuk aku dan kamu ini begitu kan. Bahwasanya di warung-warung kopi dia juga dibicarakan Pak Makin. Bukan dia karena saya punya kuasa begitu kan, dibicarakan atau tidak itu tidak masalah. Nah, ini kan persoalan moral kan, persoalan etik lah bagi saya. Sebenarnya basicnya masuk ke sana. Heeh. Karena bagaimana etika seorang yang mewakili 100.000 orang. Betul. 10.000 orang ini orang semua ini yang satu bukan sekedar angka ya. Iya, bukan sekedar angka. Gimana akhirnya satu orang saja itu betapa penting kepercayaan. Betul. Tapi memandang kondisi seperti ini gimana? Optimis apa enggak nih dengan fenomena masuknya banyak artis, banyak pemuda terhadap partisipasi politiknya tinggi itu? Anda Pak Agus memandang ini positif apa negatif atau gimana? Ya, kalau anak-anak muda dan berapa masyarakat sipil ya tidak kuat solidaritasnya, maka mesti akan terjadi yang sama, tidak akan ada perubahan. Itulah kenapa meskipun dikritik perubahannya itu gak cenderung ini ya, karena memang tadi itu kayaknya relate banget yang ente bilang tadi. Mereka belum punya keahlian di sana. Memang bukan pekerjaan mereka itu dalam hal wawasan kebangsaan, gagasan. Iya. Sehingga mentok ketua ya, mentok banyak artis yang jadi politisi itu, meskipun ini mungkin tidak semua lah. Beberapa yang kita kenal itu, bener kata ente itu sekedar paduan suara. Dagelan lah ya, lucu-lucuan kan, seperti drama lah gitu kan. Ini bicara soal kemiskinan kan, ini berbicara soal kesehatan, ini soal akses pendidikan yang mahal dan lain sebagainya. Mereka justru drama Pak di parlemen begitu kan. Ini kan masalah kita begitu. Dan saya kira ya masyarakat sipil harus kuat solidaritasnya untuk memberi yaitu peringatan bagi saya. Karena mempunyai kuasa masyarakat. Dan bayangkan kan orang-orang ini yang dalam artian sekarang menjadi politisi ya, atau perwakilan rakyat ini kan oleh rakyat yang diwakilinya itu dianggap adalah hero gitu. Iya. Adalah hero, meskipun kalau film Joker itu gak percaya adanya hero. Tapi misalkan let's say mereka dipilih oleh 5.000 orang misalnya, dan 5.000 orang itu kan menganggap ya atau percaya bahwa satu orang yang mewakili kita ini benar-benar bisa nganterkan kita kesejahteraan. Tapi ini dilakukan oleh selama puluhan tahun dan nggak kunjung terjadi. Tapi mereka tetap memasarkan dengan cara seperti itu, bahwa sayalah hero yang bisa nolong kemiskinan dan lain sebagainya, begitu gitu. Ya hampiran ya, selalu benturan lah gitu kan ketika melihat itu. Ya apa ya, kita lihat hari ini realitasnya memang kayaknya ini nggak bisa diselamatkan deh begitu kan. Politik kita itu dari cengkeraman artis, bahkan pengusaha begitu. Ya apa yang bisa kita lakukan kan begitu untuk merubah itu begitu. Karena ini sekali lagi politik ini mulia begitu kan. Dan sangat serius begitu. Jadi bagi saya itu ya politik itu adalah tidak hanya sekedar sekedar jabatan ya, tapi di situ juga ada pengabdian begitu, saya kira itu. Kalau saya melihat juga bahkan lebih dalam daripada itu betul, bahwa politik itu adalah spiritual. Oleh karena saya melihat itu bahwa apa yang dilakukan oleh para politisi itu adalah sesuatu yang melampaui dirinya sendiri. Betul. Yang mereka bawa itu adalah bagaimana dengan dia dikasih peran selama 5 tahun benar-benar bisa membawa beberapa ribu orang yang diwakilinya, atau bahkan dalam skala global adalah negaranya, itu menjadi kesejahteraan, menuju kesejahteraan, keadilan. 5 tahun itu dikasih kepada satu orang. Dan satu orang ini kan harus selesai dengan dirinya sendiri. Gak boleh hanya karena saya pengen HP baru, saya pengen rumah baru dan lain sebagainya, akhirnya mengabaikan ribuan orang ini kan. Sebenarnya kalau saya malah melihatnya ini spiritual.
Tapi nyatanya bagaimana kan? Dia melampaui atau tidak begitu Iya, kan? iya. Iya kan? Iya. Banyak yang masih berkutat untuk ininya sendiri, juga kepentingan sendiri. Malah ngerinya itu adalah kalkulasi, gitu. Kalkulatif ya. Dia sudah biaya berapa yang dia keluarkan, gimana dapat balik modal dan bahkan laba, banyak ini dibahas di ini susah kan? Ini seperti diulang-ulang begitu kan? Gini-gini terus pokoknya sudah. Ya kita gimana? Resah begitu kan melihat realitas yang seperti itu. Tapi kita seperti tidak berdaya seperti apa-apa gitu kan? Ya biarin saja itu kan. Kalau kita masih belum siap ya. Banyak orang yang seperti ente sebenarnya, kalau saya lihat itu merasa bahwa tidak berdaya, padahal dia itu berdaya banget gitu. Dan merasa bahwa ya udah biarin aja. Itu kan mengerikan banget, Pak Agus. Gimana untuk kita bisa membangunkan lagi orang-orang yang seperti ini? Ya, kita harus kembali ya menghidupkan forum-forum demokrasi begitu kan. Forum-forum diskusi ya yang paling bisa diharapkan hari ini itu adalah anak muda gitu kan. Karena selain mayoritas ya di perhelatan politik di 2024 ini, saya kira anak muda harus mendapat panggungnya, biar tidak hanya sekedar menjadi objek, menjadi gimmick begitu kan. Ini adalah partai muda dan lain sebagainya gitu kan. Tapi pemimpinnya ya artis lagi gitu kan. Anak muda pemimpinnya artis lagi, dan bagi saya kita seperti dinabobokkan dengan hal itu gitu kan. Kalau anak muda ya parpolnya itu gitu. Iya benar. Dan kalau sudah untuk yang artis yang sudah masuk politik ya seyogyanya memang harus benar-benar dipikirkan lah kepada gagasannya, wawasan kebangsaannya harus ini, dan nilai spiritual tadi. Betul. Mungkin ada lagi yang ente mau sampaikan tentang fenomena ini? Ya, yang paling rasional hari ini kita lakukan selain kita membuat gerakan ya, baik itu adalah diskusi dan lain sebagainya, itu ya harus intens mulai sekarang diskusi tentang politik tuh Pak. Harus intens, dan propaganda baik di media sosial bagi saya itu juga harus kita gencarkan begitu kan. Karena momentumnya adalah momentum anak muda hari ini. Nah, anak-anak muda itu harus memberi perhatian ya khusus di politik, karena di momen hari ini kita yang akan menentukan begitu kan. Nah, kita yang akan menentukan masa depan kita gitu kan. Jangan yang tua-tua lagi lah gitu kan. Yang tua-tua itu kan harus mengayomi kita aja gitu kan. Jangan mereka-mereka lagi begitu. Oke, keren banget Pak Agus. Thank you, karena saya agak berhati-hati kalau ngobrol dengan Pak Agus ini. Iya, karena dibatasi dalam tema tertentu, karena nanti akan banyak lagi tema-tema yang kita bahas dengan beliau. Jadi itulah kira-kira obrolan kita tentang fenomena artis ikut berpolitik. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, salam ngopi. Thank you. Salam.